Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Imade Jessica Mawarni sebagai MC di sini. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan terlebih dahulu atas puja dan puji syukur dengan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita semua kesempatan dan juga nikmat hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat pada hari ini. Salawat serta salam yang telah dinaikkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya hingga hari akhir. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 2 akan menyelesaikan tugas wawancara dengan topik uji sukses dalam kepelatihan olahraga ini yang akan dibawakan oleh moderator Pangeran Nabawi. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Pangeran Amar Fatah Nabawi selaku moderator. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang mengikuti kegiatan pada kali ini. Pertama ada Lintang Mugi Rajo, NIM 097. Lalu ada Muhammad Syahrul Hanafi, NIM 115. Lalu ada Mbak Yolana Vitasari, NIM 095. Lalu ada juga Mbak Imelda Zaskia Mawarni selaku MC tadi, NIM 110. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Bapak, saya izin untuk membacakan CV Bapak. Nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Mahfud Irsyada MPT. Beliau berlatar belakang akademik pada pendidikan kepelatihan olahraga S1 pada Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1984. Lalu Master Program Sport Education S2 pada Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2010. Lalu beliau juga mempunyai pengalaman kerja sebagai dosen pendidikan kepelatihan olahraga UNESA Indonesia dari tahun 1988 hingga sekarang. Lalu Kepala Jurusan Laboratorium dalam Pendidikan Pelatihan UNESA Surabaya, UNESA Indonesia pada tahun 2000 hingga 2002. Sekretaris Jurusan Pendidikan Kepelatihan di UNESA dari tahun 2002 hingga 2004. Kepala Pendidikan Departemen pada UNESA Indonesia pada tahun 2004 hingga 2008, lalu menjabat kembali kepada Kepala Pendidikan Departemen UNESA Indonesia pada tahun 2019 hingga saat ini. Sebelumnya Bapak, untuk mempersingkat waktu, kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Apakah Bapak sudah bersedia? Oh. Baik Bapak, saya akan membacakan beberapa pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan pertama dari yang saya baca di CV Bapak, pertama kali, bagaimana bisa Bapak untuk memutuskan menjadi pelatih? Apakah Bapak boleh menceritakannya? Saya jadi pelatih itu memang sudah cita-cita dari kecil ya. Dari SD saya pengen jadi pelatih. Gitu.
Jadi kadang-kadang di SMP dulu sama teman-teman kalau saya melakukan apa sukses itu pelatih kok dilawan. Jadi dari kecil saya sudah pengen jadi pelatih. Kebetulan hobi saya bola voli, ya akhirnya jadi pelatih bola voli. Nah, kemudian senang voli, sekolah di jurusan kepelatihan, spesialisasi saya bola voli, main voli, sambil belajar melatih voli. Awalnya saya juga bantu-bantu almarhum Pak Leo Mas Paitela, Bapak dari Lodri Mas Paitela, Tosel Nasional Indonesia. Kemudian sukses akhirnya membawa timnya klub itu di Wijaya Putra itu. Kemudian saya mulai dipercaya pegang Surabaya, juara 1 dan seterusnya sampai sekarang ini. Itu kalau pengalaman melatihnya itu saya kirim di email Daya. Ya nanti Ya, Pak, silahkan saya dibaca terima. sama saya. Baik Bapak, ada yang ingin ditambahkan? Ya sementara itu, karena pertanyaannya kan cuma bagaimana ceritanya kok bisa jadi pelatih. Itu ceritanya seperti itu. Baik Bapak. Untuk pertanyaan nomor 2, adakah suka duka Bapak selama menjadi seorang pelatih? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya? Ya suka semua karena itu hobi saya. Jadi kalau senangnya mancing, terus diajak mancing ya pasti senang. Duka itu kan apa ya bagi saya kan ibaratnya seperti minum obat pahit tapi menyembuhkan kan begitu. Duka apa kalau misalkan bawa tim kalah, ya, kalau saya melihatnya ya wajar. Di dunia pertandingan itu tidak kalah ya menang. Kalau di bola voli, kalau di sepak bola ada draw. Di bola voli tidak ada sudah. Jadi antara kalah dan menang ini saja. Kalau ada suara-suara tidak benar ya sebagai bahan evaluasi saya. Yang bagus saya pakai, yang tidak pakai saya simpan, siapa tahu bermanfaat kelak. Itu. Jadi saya melatih itu sejak tahun 90 sampai 2018. Tapi 2018 sudah berubah menjadi konsultan. Sampai sekarang ini jadi konsultan. Nah, kemarin ketika timnas berangkat itu ya saya konsultan program latihan, yang saya buat program latihannya. Alhamdulillah Putra juara 1 itu. Jadi sukanya banyak suka ya, dukanya itu begini. Kalau masalah di luar pelatih ya harus meninggalkan anak istri, keluarga dan lain sebagainya. Itu saja saya pikir. Ya, karena apa saya tinggalkan, kenapa itu duka-duka itu saya hilangkan, karena ini hobi saya. Yang kedua apa? Ketika dipanggil merah putih, dipanggil negara, apapun kondisinya harus berangkat kan. Ya, apalagi Baik Bapak, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3. Bolehkah Bapak memberikan sedikit tips atau kunci kepada teman-teman calon pelatih agar bisa menjadi pelatih yang sukses seperti Bapak? Nikmati pekerjaan melatih. Itu saja sudah, dinikmati. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi para atlet, jadi tetaplah bahwa prinsip memanusiakan manusia. Nah, itu penting sekali. Jangan sampai merobotkan manusia. Mengapa? Karena yang kita hadapi adalah manusia yang terdiri dari jiwa dan raga. Mereka juga perlu disentil, mereka juga perlu dielus, mereka perlu dipukul, mereka perlu dibentak, mereka perlu diberi kata-kata halus. Udah itu saja, wajar-wajar saja. Jangan pernah kita berbohong, jangan pernah kita menjanjikan sesuatu yang ibaratnya angin surga, menjanjikan sesuatu tetapi kita tidak pernah menepati, itu kan tidak boleh. Itu saja sebenarnya. Jadi jadilah kalian jadi panutan. Itu saja supaya Anda sukses.
Banyak teman-teman pelatih yang tidak sukses karena apa? Bergelimang dengan kebohongan. Kalau misalkan mau mentargetkan nomor 1, nggak bisa, targetkan nomor 2, nomor 3 dengan alasan yang sudah nggak bisa, ini hanya nomor 3, nggak bisa nomor 1 karena kondisi atletnya, waktunya, dan lain sebagainya. Jadi secara jujur sampaikan, jangan timnya jelek, kita bisa Pak, juara 2, nggak bisa. Kan gitu. Pokoknya jujur aja. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya kira itu saja. Baik. Tipnya sederhana saja. Seandainya kita mendapatkan murid yang bisa dikategorikan sebagai murid yang kurang bisa menangkap cepat, apa yang kita sampaikan saat pelatih berbicara, itu bagaimana Bapak? Bagaimana cara untuk menghadapi murid seperti ini Bapak? Pelatih tidak menghadapi murid kok. Yang menghadapi murid itu guru. Maksud saya menghadapi atlet ini Bapak. Nah, atlet. Kalau atletnya nakal gitu ya. Ya Bapak. Dibuang saja sudah. Jangan. Jadi kalau ketika ada atlet itu ketika dia berbuat sesuatu yang tidak benar, itu kan banyak hal. Apakah itu sebuah kebiasaan di rumah, ataukah dia itu karena ingin menggoda yang lain, termasuk pelatihnya, atau dia ini menginginkan sebuah perhatian, dia ingin tambahan latihan supaya tampaknya menampilkan dirinya seperti itu. Jadi jangan divonis bahwa dia nakal. Tidak ada atlet yang nakal itu bagi saya. Atlet itu semua baik. Nah, karena mungkin pikiran dan hatinya itu masih kurang, ibarat kurang masak, itu jadi kadang-kadang mudah berubah. Kita ketika ada atlet seperti itu ya kita harus cari cara supaya menjadi anak yang baik. Karena apa, kita ingat bahwa pelatih itu sebenarnya tugasnya kan tidak menginginkan juara 1 saja, finalis saja, pinter semes saja, atau pinter voli saja, tidak. Tapi bagaimana mengembangkan moralnya dia supaya menjadi orang-orang yang istimewa. Jadi moral itu ya bukan masalah omongannya saja, tapi sikap dan tingkah lakunya. Nah, moral itu memang pondasinya adalah agama. Jadi arahkan supaya agamanya baik, supaya pondasinya kokoh. Kalau insya Allah kalau agamanya baik, ya kegiatan-kegiatan di luar itu ya baik. Bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia membantu orang lain ke arah sana. Itu yang paling penting. Prestasi bagi saya nomor 50. Apa artinya juara 1, tapi kalau sikap dan tingkah lakunya di luar, dia tidak bermoral, kan begitu. Kalau pintu 1 tertutup, tidak ada jalan, ya ada jalan yang lain. Ada jalan yang lain. Sahrul, kamu tidak ketinggalan rombongan, Sahrul? Ini masih nunggu Grab, Bapak. Ya wes. Nanti kalau Grabnya datang, kamu yang berangkat saja. Gak apa-apa. Baik Ya, Bapak, Bapak, maaf. apakah ada tambahan? Nggak ada tambahan. Baik Bapak, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Dalam pertandingan pasti terdapat menang dan kalah, terlebih lagi dalam olahraga permainan. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi dan juga memotivasi pemain-pemain yang sedang dalam keadaan lagi drop atau down, Bapak? Sebenarnya kemenangan dan kekalahan itu kan tidak dibahas saat pertandingan, tapi sebenarnya dibahas itu di persiapan. Kalau persiapannya tidak bagus, tim itu ya akan kalah. Kalau latihannya tidak bagus, ya akan kalah.
Kalau artinya tidak bagus, ya akan kalah. Ketika tim itu sudah sama-sama latihan, sama-sama berdua, ketika pertandingan sama ketat itu ya kita harus berpikir. Jadi kalau sudah dalam pertandingan itu sudah dinamakan taktik ya, bagaimana memenangkan pertandingan. Saya pikir ketika pertandingan memulai, kita tidak bicara persiapannya di saat pertandingan. Ketika pertandingan sudah memulai, konsentrasikan penuh pikiran, hati, semuanya di pertandingan itu. Bagaimana berupaya keras untuk menciptakan poin. Bagaimana berupaya keras untuk mengurangi kesalahan sendiri. Bagaimana berupaya keras secara keseluruhan coaching staff maupun atlet, hal-hal yang saya sampaikan tadi tidak terjadi. Jadi harus cari poin. Jangan sampai salah. Jangan sampai hatinya turun, pikirannya turun, semua. Jadi harus charge. Kalau baterai itu dicas 100 terus, jangan sampai turun menjadi 70, 60. Itu. Jadi dijaga mental bertandingnya, mental bermainnya, dijaga dengan ketat. Jangan sampai turun. Ketika turun saja, lengah, lewat sudah. Pasti akan kalah. Ketika ada anak-anak yang ketika supaya baterainya penuh terus ya banyak. Ketika bermain ya harus bicara itu adalah satu untuk menyusun sebuah taktik yang baik. Yang kedua, bicara itu menjalin komunikasi ya untuk menjaga supaya baterainya sama turun. Kita harus jaga segala lini jangan. Ya. Anda tahu film India itu ditembak 1000 kali itu tidak mati. Mau mati ibunya datang. Ibu bangun lagi. Dia termotivasi karena ada ibunya datang. Jadi kalian semua nanti kalau jadi pelatih harus motivasinya. Ibaratnya tadi, anak mau mati, ibunya datang, akhirnya dia menjadi bugar kembali kan gitu. Ya tentunya motivasi ini yang tahu ya kalian, kalian yang melatih. Ya apalagi. Baik Bapak, sekiranya itu pertanyaan yang kami sudah siapkan. Apakah dari teman-teman ini ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Mohon maaf, izin masuk, moderator. Saya ingin bertanya pada Bapak Mahfud. Ini kan dari pengalaman melatih ya Pak, nomor 1 hingga 53 ini kan banyak sekali. Nah, perbedaan melatih putra dan putri itu apa ya Pak? Bisa dijelaskan kesulitannya? Saya 99% melatihnya di putri. Di putri. Iya, putranya hanya tahun 2007 itu hanya tim IKIP dulu. Pak Taufik itu dulu saya ngelatih itu waktu dia jadi mahasiswa itu putra. Sebenarnya tidak begitu berbeda. Berbeda itu yang membedakan mereka itu apa? Memang motoriknya berbeda, karakteristiknya berbeda. Di sini kan ada cewek dan cowok, cowoknya 3, ceweknya 2. Anda sekarang di kelas itu mungkin cowoknya ada 20, ceweknya 10. Kalian kan sudah bisa membedakan karakternya cewek dan cowok. Jadi dari sisi karakter kita harus mampu melayani dia karena semuanya beda. Karena ingat di latihan itu ada prinsip individu. Jadi harus semuanya itu harus secara individu, bukan secara kelompok, walaupun tim kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat karakteristik pertandingan ya tidak bisa disamakan. Kita akan menyusun sebuah strategi untuk putra dan putri tidak bisa, berbeda. Jadi yang membedakan itu memang sederhana saja, karakteristiknya, motoriknya, kemudian tubuhnya. Itu saja sebenarnya. Kalau perlakuan-perlakuan yang lain mungkin sama. Rata-rata putri di Indonesia itu kan dia nggak dipikir. Kalau ada sesuatu nggak dipikir, tapi dirasakan dalam hati. Misalkan terbentak, baik gitu. Putri dipikir, putra enggak.
Putra masukkan hati, kalau putra enggak dipikir. Oh ya Pak, oh, ya bos, ya bosku, ya coach. Kalau putri dia mesti nangis dulu. Hanya beda itu beda untuk karakter saja. Karakter saja. Kalau misalkan masalah kedisiplinan ya sama. Cuma bedanya ketika putri suruh masuk kamar ya masuk. Dia bicara-bicara sama temannya. Tapi kalau putra tidak ngantuk ngapain di kamar, biar nongkrong. Saya kan sudah 56 tahun jadi lelaki. Jadi saya paham. Sederhana saja. Yang saya sampaikan 3 hal tadi. Sukanya ya banyak, suka semuanya. Kalau masuk di kamarnya putri itu, di pelatnas itu rapi semua. Ada yang kotor itu ya 1-2 orang. Kalau cowok jangan harap kamarnya bersih. Ya, kadang-kadang barangnya mewah tapi kok jorok. Kalau putri enggak mewah enggak apa-apa tapi bersih gitu, bersih. Bersih. Jadi sering kalau saya di pelatnas itu saya buat lomba di kamar. Saya tiap 1 minggu sekali mesti kontrol kamar. Ya, bagaimana kamarnya. Oh ini kotor aja bersihkan besok. Nah gitu. Kalau cowok enggak pernah saya tegur kamarnya paling. Sampahnya itu lu. Paling gitu saja. Ya, itu lagi apa? Terus yang kedua, pengalaman paling berkesan dari Bapak saat melatih itu pada saat gimana ya Pak? Ini kan ada Pomnas, Popnas, SEA Games, Kerjunas. Nah, itu pengalaman yang Saya yang pertama ketika membawa tim Surabaya. Ketika Surabaya itu tidak mau dikirim karena tidak ada pemain. Saya bilang Surabaya malu tidak dikirim. Akhirnya saya mencoba mengumpulkan pemain-pemainnya itu saya kumpulkan seadanya. Yang ada saya kumpulkan, alhamdulillah juara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membawa tim pelajar juara juga itu. Kemudian mengapa itu menurut saya paling berkesan? Karena apa? Dari 2 hal itu saya dapat hadiah untuk pegang PON. Akhirnya PON 93, 96, 2000 itu juara medali emas. Bentar ya, saya telepon dulu ya, ini agak. baik Bapak. Baik, Bapak. Ya, lagi gimana? Ya, itu. Kemudian PON 293. 93 itu tidak ada yang menjagokan, tapi malah juara. Dan itu sudah 25 tahun tim Putri Jatim tidak juara. Baru juara itu tahun 93, 96, 2000. Itu dan SEA Games tahun 2007 itu yang medali. 97 perak itu sudah luar biasa, karena sudah lama tidak perak. Yo, ada lagi. Sudah dari saya itu saja. Terima kasih Bapak. Itu nanti kurikulum vitae tentang pelatih itu sampaikan ke teman-teman ya. Iya baik Pak, saya sampaikan. Apalagi Sahirul sudah dapat Grab. Masih nunggu Bapak. Stasiun apa itu? Belum tahu Gambir, ini stasiun apa. Senen. Kelihatannya itu di Senen itu. Masuk Jatinegara. Mau numpak sepur kok gak romantis ke stasiun. Apa iki? Ngikut aja Bapak.
Ikut kancamu nyemplung semua, nyemplung semua. Barang di jero nang ndi iki? Nggak tahu, Pak. Kelihatannya gelap ini, Pak. Tanya temanmu yang sebelahmu, di mana ini? Sumur, kini segur sumur kok takon. Gitu. Lagi di stasiun Jatinegara, Bapak. Oh ya Allah, Jatinegara. Pertandingannya di mana? Di UNJ. Iya, di UNJ-nya. Apa silat? Iya, pencak silat, Bapak. Kamu turun di nomor berapa? Kelas apa? Di kelas C. Dulu ada dosen silatnya dari sana, itu alumni kita. Alumni Unesa, jadi dosen silat di sana. Yo, apalagi? Kon gak takon yo. Yo lah. Iya, Bapak. Baik, sepertinya pemaparan yang sudah diberikan pada Bapak sudah dipahami semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan hak kami kepada MC. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah bisa untuk berpartisipasi, Bapak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Mahfud yang sudah berkenan berpartisipasi dalam tugas kami. Sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya Bapak, wawancaranya telah selesai. Gak kurang mana, mumpung urung buyar itu. Pertanyaan. Emil. Iya Bapak. Pak Mahfud mulai ngelatih tahun berapa? Tahun 1990. 1990. Oh ya. Yeah. Pak Mahfud apa level pelatihannya? Internasional grade 1. Ya, internasional grade 1. Pak Mahfud pegang timnas berapa kali? Hitung sendiri itu mulai tahun 94 sampai 2018. Iya Bapak. Sudah. Iki berapa kali Pak Mahfud? Nggak tahu, saya lupa itu 7 kali atau 9 kali. Iya benar Bapak. Pak Mahfud nggak tertarik sama pemain-pemain yang cewek-cewek itu. Nah itu tadi saya tanyakan di itu Pak, perbedaan putra dan putrinya. Mereka cantik-cantik tuh Pak Mahfud. Masa Pak Mahfud nggak pernah tertarik? Di TikTok tuh cantik-cantik. Ya, tertarik bukan sebagai hatinya yang tertarik. Tertarik karena bola voli. Ya, pelatih itu kan perannya sebagai orang tua. Secantik apapun itu, ya tidak pernah kita akan muncul sesuatu yang jelek karena itu anak-anaknya. Gitu. Mengapa cewek itu berani minta tolong Pak Mahfud, tolong di Cak Put kalau panggil Cak Put, tolong Cak Put, saya di ini masa sini ini. Mengapa dia mau minta tolong seperti itu? Ya, mereka sudah menganggap bahwa saya ini bapaknya. Jadi ya mereka mau seperti itu. Coba kalau yang orang lain di tempat-tempat sensitif itu kan tidak mau dimasak. Sama mereka anak-anak saya semua. Lalu kalau sampai sekarang itu ya ketemu ya mesti kan ya apa cium tangan bilang sama teman-teman
ini loh bapak saya dulu, bapak saya dulu, bapak saya dulu. Ya kalau ketemu atlet saya gitu ya sudah seperti ketemu atlet anak gitu. Ada yang kirim surat sama Cak Put enggak? Cak Put, saya suka Cak Put. Saya mau nikah Cak Put. Enggak sampai ke sana. Ya, kamu nanti yang muda-muda ini ngelatih ya sana. Dulu tahun sekitar 90-an, 90 itu saya ngelatih yang usianya di atas saya. Dia pegang tim Surabaya Putra itu yang saya latih lebih tua dari saya. Cewek PON 93 itu yang saya latih ya, saya umur 27 ya, rata-rata mereka umur 26, 25 itu yang saya latih. Oh. Apot putranya berapa, Cak Put? Anak saya 2. Iki aku tak wawancara dewi, tak jawab-jawab dewi. Wes, kalau tidak ada ya sudah. Iya, Bapak. Ini wawancaranya sedikit karena juga ini, Pak, terbatas Zoom-nya, waktu Zoom. Oh, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ya, japri aja tidak apa-apa. Iya, Bapak, nanti akan berjabri pada Kamu dari mana, Imelda? dari Ngawi, Bapak. Spesialismu? Atletik. Oh, belum Pak Paim. Yolah. Dari Tuban, Bapak. Spesialisnya? Handball. Nah, boleh Pak Didi. Pangeran Nabawi. Medina Nabawi jauh. Ya Bapak, saya asal Surabaya Bapak. Siapa mana? Surabaya Beratang Bapak. Baratajaya. SMA? SMA-nya saya mondok Bapak. Di? Di Darul Fikri Sidoarjo. Sukodono Bapak. Ya. Berapa lama kamu mondok? 3 tahun itu? Saya sudah mondok dari SMP kelas 8 Bapak. Kelas 7 saya masih di sekolah swasta. Oh. Iya. Kamu mondok itu tujuanmu apa? Ya, pertama biar dapat, kalau kata ayah saya, biar dapat ilmu agamaannya dulu, biar nanti di luar kebal, seenggaknya bisa buat pertahanan diri. Kamu enggak pengen pahala? Pengen pahala kamu? Mohon maaf Bapak, sinyal saya sedang jelek. Bagaimana Bapak? Kamu sholat itu untuk apa? Untuk diri sendiri Bapak. Enggak untuk Allah. Ya maksud saya untuk Allah, tapi untuk diri sendiri Bapak. Oke, itu saja. Selalu berbuat baik untuk mencari ridho Allah. Selalu sholat untuk cari ridho Allah. Semua untuk mencari ridho Allah. Jangan berbuat kebaikan karena hanya sebuah pahala. Ya, itu saja pesan saya. Kalau kalian berbuat karena mengejar pahala, ibarat saudara adalah orang-orang yang kesasar. Ya, kata Gus Dur, nek mburu pahala berarti Tuhannya itu pahala.
Oke, wes itu saja. Sarul, kamu kapan mulai tanding? Besok, Bapak. Oh ya, Pak yang berangkat siapa? Pak Rizanul, Bukan. Hamdani. Pak. Iya, Pak Hamdani. Tapi Pak Hamdani besok baru berangkat. Kalau sekarang nggak ngikut berangkat dulu, Bapak. Ya, Pak Hamdani jangan diropoti itu. Pak Hamdani itu mau berangkat haji. Ya wes itu saja. Wes cukup. Anak mana Lintang? Rumah mana Lintang? Lumajang, Bapak. Oh. Sarul mana? Saya dari Nganjuk, Bapak. Oh ya wes. Oke, ini minggu tenang apa masih masuk? Minggu tenang, Bapak. Minggu tenang nggak minggu depan toh? Mulai Senin minggu tenang. UAS kapan UAS? Tanggal berapa UASnya UAS? itu mulai tanggal 6, Bapak. Tanggal 6, besok Senin ya? Ya. Iya. Ya wes. Ya wes, nanti sinau. Muka nilainya bagus semua. Amin. Wes, aku live dulu ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yo. Terima kasih, Bapak. Oh. Terima kasih Bapak. Baik, teman-teman. Terima kasih telah berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan yang menjalankan tugas di luar semoga diberi kelancaran. Amin. Baik, saya akhiri acara ini. Tidak ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.